guys, balik lagi bersama saya di my channel. Ada acara saya beneran bon internet juga marketing kita semua. Guys, mari kita mulai. Oke guys, teman saya, ini gua habis ngobatin sini dapat pasien 4. Sebenarnya nggak sengaja. Sengaja gimana? Gue datang di sini cuma untuk kopi, nggak untuk cari refreshing. Ternyata dapat pasien 4. Nah, salah satunya itu temen gue. Tadi baru ngasih antar kopi. Satu lagi juga. Dua pasangan suami istri Pak Sutri. Yang istrinya tuh punya indera keenam. Nah,
Oke, tapi kita nggak bahas itu. Nanti gue akan bahas yang masalah temen gue. Ini kita bahas, tapi nanti di channel gue yang satunya ya. Masih di episode berikutnya pokoknya terus ya. Tapi kita mau bahasnya masalah apa? Oh ya, jangan lupa. Masalah kita bahas kali ini adalah berkaitan tentang paranormal activity. Jadi paranormal activity yang ada di rumah kalian. Nah, mau tahu gimana ya? Nanti kita akan bahas satu persatu tentang paranormal activity ada di rumah kalian. Soalnya sekali gangguan-gangguan gaib itu tidak hanya terjadi di rumah kalian, tapi di tempat kalian bekerja juga sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun di sini gue akan membeberkan cara-cara menangani kalau udah kayak begini nih. Kalau udah kayak begini, udah chaos begini rumah kalian, udah nggak kendali lagi. Udah kan, gangguan itu kalau sekali dari mulai emang dari rumahnya atau dari gangguan-gangguan yang datangnya itu dari musuh-musuh kalian. Nanti kita akan bahas semuanya. Jangan lupa tuh kalian sebelum kalian nonton video saya sampai habis, saya ingatkan sama kalian untuk like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Subscribe yang ada di YouTube saya, bukan YouTube orang lain ya. YouTube orang lain ya terserah kalian mau subscribe mau kagak. Ini YouTube saya, jadi subscribe aja supaya kalian bisa mendapatkan berita-berita terkini dari saya masalah mistik, dari mulai Wikipedia dan ini sampai ke penulisan saya yang lain. Oke guys, dan juga jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya kalau udah tekan subscribe. Tentunya tekan tanda. Langsung aja ke topik impact dengan judul satu ini, paranormal. Oke guys, kita lanjut ya. Oke, yang pertama biasanya terjadi di suatu tempat, yaitu kamar yang paling rawan dengan adanya makhluk halus. Kenapa begitu? Nah, kamar itu adalah salah satu biasanya menyimpan misteri yang paling sangat menyeramkan. Jadi di dalam kamar itu yang pernah ngalamin biasanya itu di dalam kamar itu suka ada gangguannya tuh dari cermin biasanya. Kenapa buat cermin? Jadi ini membantu buat kalian cara menangani hal kayak gini. Pernah ada satu kejadian di negara lain, di negara luar negeri ya. Sambil ya guys ya. Biasanya gangguan itu terjadi, nggak tahu kenapa pintu kamar kita ada ketok-ketok, lalu di jendela ada yang lewat, kita nggak pernah tahu. Dan itu terjadi dan pernah di luar negeri itu direkam pakai kamera, kelihatan loh semua. Jadi nggak tahu kenapa ditinggal tidur gitu aja udah, kayaknya udah bekerja gitu ya. Nah, caranya gimana kalau sudah kita menanganinya agar tidak terjadi paranormal activity di kamar kita? Caranya adalah satu, ketika kita habis bangun tidur, usahakan kamar kita bersih dari sampah. Apalagi mau tidur, usahakan kamar kita bersih dari sampah, karena sampah itu adalah identik dengan makhluk halus, datangnya makhluk halus tentunya. Yang kedua, kebersihan selalu dipel kamar kita. Atap-atap yang bocor selalu dirapiin, jadi nggak sampai bocor kalau ada hujan. Biasanya itu yang mengganggu, sangat mengganggu sekali. Jendela kalau pada saat mau tidur ditutup aja. Kalau punya kerik, tutup pakai kerik biar nggak kelihatan serem. Terus kalaupun mau tidur, ini yang paling penting, jangan pernah mematikan lampu.
Karena lampu itu adalah sumber penerangan di mana eh, kalau misalnya kita tidur itu kalau bisa kasih lampu tidur ya, yang terang. Kalau nggak mau anu ya kasih lampu biasa aja nggak apa-apa, tapi yang terang. Soalnya biasanya di rumah kita nggak pernah tahu kalau di rumah kita itu sering kejadian gituan, sering kejadian namanya makhluk halus lewat itu di tempat kalian. Gue juga menyarankan untuk kalian pasang kamera. Itu sih suka-suka kalian kalau kalian pasang kamera di kamar kalian. Tapi gue nggak saranin buat kalian untuk pasang kamera, karena itu serem banget kalau kalian tonton sendiri. Kalau bisa juga nggak apa-apa. Itu sih yang pertama. Jadi usahakan untuk kamar itu paling rentan dibersihin, kasih wangi-wangi, kasih stella gitu kan. Stella kita ada itu beli di minimarket kan 5.000 perak ya, berwadah ya. Cara untuk menghindari agar tidak terjadinya yang namanya paranormal activity di kamar kita. Soalnya biasanya paranormal activity ini paling sering terjadi di kamar dan paling gila juga di kamar. Gue saranin buat kalian ini untuk kalian yang sering mengalami mimpi buruk ya, pasangan pasutri juga kan nggak mau kan pasangan pasutri mengatakan malam pertama tiba-tiba diganggu sama setan. Nah itu nggak enak, padahal sudah sah ya. Kalau belum sah gangguin aja nggak apa-apa. Oke guys, itu tadi dari kamar ya, jadi harus diterangin lampunya, harus dibersihin tempat tidurnya, terus dikasih wangi-wangi kamarnya supaya wangi. Kalau punya kipas angin ya gunakan kipas angin. Nah, usahakan ada bolongan di sekitar kamar kita, itu ventilasi udara maksudnya. Usahakan di kamar kita tuh ada ventilasi udara. Karena apa? Kalau kamar yang pengap, kamar yang biasanya ditempatin oleh manusia begituan itu sih saran saya guys. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke capture kedua. Paranormal activity kedua biasanya terjadi di dapur. Itu yang kedua, terjadi di dapur. Kenapa terjadi di dapur? Nah lo harus tahu nih. Ini saran buat kalian nih, kalian yang punya dapur, dapurnya jangan dimatiin lampunya ya. Dapur itu nggak boleh dimatiin kalau malam, bahaya. Apalagi kita nggak tahu ya, kalau misalnya cuma ada setan ini nggak apa-apa. Kalau ada tikus bahaya, piring bisa pecah semua. Nah ini itu untuk menjaga sih agar tempat kita terbebas dari makhluk halus terjadi di dapur kita. Kita nggak pernah tahu dapur kita itu aman, steril atau enggak, kita nggak pernah tahu. Baunya kita bersih gitu aja ya. Kita nggak pernah tahu kamar kita ada apanya, ngapain aja di kamar kita. Nah itu kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu yang ada di dapur kita. Kita habis masak ya udah gitu aja, kita tinggalin gitu aja, nggak ada tanggapan apa-apa gitu. Kalau bisa dibersihin, dicuci piringnya. Kalau udah bersih, udah dicuci piringnya, jangan lupa itu lampu jangan dimatiin, dibiarin aja. Apalagi lampu yang dapurnya itu menghadap ke luar rumah. Biasanya kan di dapur ada itu pintu yang tiba-tiba langsung ke kebun. Nah itu juga bagian kebunnya juga itu lebih dinyalain lagi. Nah itu caranya di situ. Triknya agar tidak terjadi seperti itu, trik dan tipsnya adalah selalu gunakan garam kasar di situ ketika mau tidur. Jadi dapur kita aman. Garam dapur atau garam kasar kasih di situ, di sekitar situ, nanti lu akan bakal ngerasain kenyamanan. Itulah yang kedua di dapur paranormal activity.
Oke, next yang ketiga. Oke guys, yang ketiga magnetic ini sering terjadi di sekitar ruang tamu. Nah, di sekitar ruang tamu ini sering rentan terjadi. Ini namanya paranormal activity ya. Uh, ya, biasakan kalau tempat duduk untuk tamu itu kalau pada saat malam hari jangan menghadap ke luar, nggak boleh. Jadi kalau bisa dihadapkan ke dalam dan keluar, itu berbahaya. Itu sih saran gue, karena luar itu adalah dunianya yang halus. Apalagi pas malam Jumat kita nggak tahu rumah kita angker apa enggak. Oke, itu sih saran saya kalau di ruang tamu. Dan apakah lampu di ruang tamu boleh dimatiin atau enggak kan? Takutnya nanti ada orang yang mau dimatiin, nggak apa-apa. Itu tidak menyarankan dimatikan karena itu ruang tamu. Tapi saya juga menyarankan paranormal activity ini terjadi di rumah-rumah atau di ruang tamu biasanya pada saat ditinggal mudik lebaran. Sebentar lagi kan lebaran. Nah, kalau misalnya mau ditinggal mudik lebaran, caranya supaya tidak diganggu dengan makhluk halus itu, nyalakan itu radio di rumah. Lu punya radio di rumah, manfaatin radio yang lama itu yang ada radio FM-nya, lah itu lu manfaatin, setel. Nah, di situ deh, tinggal langsung dinyalain di situ. Ditinggal kemana-mana aman. Yang penting bisa nyala setiap hari. Ya itu kalau listrik kalian sih, kalau mau hemat matiin semua lampunya, tinggal nyalain aja radionya, jadi radionya ngomong aja gitu. Karena makhluk halus itu mengandung elektromagnetik, sama seperti barang juga mengandung elektromagnetik. Kalau dia bertemu dengan elektromagnetik dan bertemu dengan elektromagnetik, dia akan menyingkir, dia tidak akan suka karena halus itu mengandung elektromagnetik. Seperti yang diajarkan di sekolah dulu, pelajaran elektromagnetik itu kan dari antara magnet dan juga magnet itu kan kalau disatuin nggak bisa bersatu ya, antara utara dan selatan itu kan nggak bisa bersatu tuh, mesti menjauh. Nah seperti itulah hantu yang kita jumpai di rumah kita kalau misalnya bertemu dengan sesama elektromagnetik itu guys. Oke, jadi itu yang ada di ruang tamu kalian. Jadi kalau kamu ada sesuatu di ruang tamu kalian, langsung aja yang kedua kasih garam kasar juga boleh. Dan kalau kemana-mana, walaupun itu jaraknya dekat, bahwa mau lebaran kan ditinggal 1 hari, 1 kali 24 jam, nyalain radio, aman. Jika anda pulang rumah, ketika anda pulang rumah juga tetap aman guys. Oke, jadi sih saya ketiga. Oke guys, yang keempat untuk kalian yang suka berada di kamar mandi, atau kalian yang misalnya sering meninggalkan kamar mandi saat malam hari atau mudik lebaran. Ini adalah tipsnya buat kalian semuanya. Kalau misalnya meninggalkan kamar mandi di saat kita mau keluar kemanapun, dibuka aja kamar mandinya, pintu kamar mandinya dibuka aja, karena jangan ditutup ya, jangan ditutup karena itu akan menimbulkan pengap di dalamnya. Nanti itu ventilasi udaranya, kalau biasanya di kamar mandi itu nggak banyak ventilasi udaranya, biasanya dia menempati tempat yang lembab seperti kamar mandi. Itu sih guys. Dan juga kita ada di kamar mandi, wajib juga kalian hindari di kamar mandi. Dan perlu kontrol di kamar mandi adalah, kalau di kamar mandi jangan pernah buang yang namanya softtek. Kalau softtek kalau udah dipakai ya, terutama nih yang punya pasutri, pasangan suami istri, atau punya adik cewek, dan kalau misalnya ganti pembalut setelah itu dibuang di kamar mandi, nah itu dipungut aja, langsung dibuang keluar, jangan ada di kamar mandi karena itu berbahaya. Lu bisa terjadi di situ karena
Makhluk halus suka bersembunyi di tempat yang lembab, apalagi kalau kamar mandi. Kalau saya kasih saran jangan dikasih cermin. Kalaupun dikasih cermin ya boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu besar ya. Dan jangan terlalu lama menatap kaca di dalam kamar mandi ketika pada saat malam hari. Itu dilarang sekali ya guys ya. Oke guys. Oke guys, ini saran saya yang kelima. Dan yang kelima apa nih? Jadi apa nama aktiviti yang terjadi kita adalah taman. Kita punya taman di rumah. Biasakan kalau punya pohon yang ada di rumah kita, atau biasanya ada di kebun. Biasanya sudah itu namanya kebun ya. Kalau taman itu buat orang-orang elit, biasanya kebun. Biasanya kalau punya pohon di rumah, usahakan jangan ditebang. Kalau bisa dibersihin aja. Ya kalau mau ditebang ya silakan. Kalau memang ditanam, itu tanaman sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau tanaman itu sudah tumbuh sendiri, jangan pernah ditebang. Sebenarnya kita yang nggak pernah tahu bahaya apa akan mengancam kita nanti, nantinya. Apalagi pohon yang ditebang itu sudah beratus-ratus tahun gitu. Itu yang berbahaya. Hanya dibersihkan saja, bersihkan pohon yang ada di depan kita supaya nggak dihuni sama miske atau kuntilanak. Karena kuntilanak sukanya di pohon yang dahannya sangat tinggi sekali. Nah itu guys, jadi gue saran untuk kalian untuk dibersihkan tamannya. Kalau yang udah timbun dibersihin nih, tapi ini supaya bersih. Karena gue juga nggak mau kalian juga diserang sama malus gara-gara bon. Oke, jadi usahakan kebun kalian bersih, dibersihin yang rapi, ditata itu pot-potnya. Kalau yang punya pot ditata-tata. Kalau yang punya pohon itu dibersihin, dahan-dahannya udah kering dibersihin, karena itu juga sarangnya hewan-hewan yang hewan-hewan yang berbisa seperti laba-laba dan lain sebagainya, dan juga ular, juga menghindari ular, dan juga menghindari makhluk halus yang menempel di situ. Karena makhluk halus biasanya suka di dahan-dahan yang tinggi. Itu sih guys menurut saya tips yang kelima. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Kamera Ribbon media pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan saya setiap hari Kamis malam Jumat. Kita akan menghadirkan video-video yang serem-serem, tentunya yang akan membuat Anda merinding setiap saat. Dan saya masih horor-pedianya nih masih belum selesai nih, karena saya masih bahas yang lain-lain lagi. Saya juga akan membahas soal penelusuran saya belum selesai, kan saya masih mencari tempat-tempat angker untuk saya datangi di kota-kota kalian. Oke guys, untuk kalian yang ingin berbagi cerita dengan saya dan juga berbagi tips dengan saya, langsung aja kirimkan komentar kalian di kolom komentar kalian. Dan juga kalau ingin berkonsultasi dengan saya langsung, ingin mendatangkan saya langsung ke tempat kalian, langsung aja hubungi nomor yang sudah tertera di deskripsi yang ada di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah subscribe video saya dan juga setia video saya. Jadi Horror Impact yang pertama sampai hari ini saya sangat didukung banget, dan udah banyak video saya yang sangat disukai oleh banyak kalangan anak-anak muda dan juga Horror Impact, dan tentunya di seluruh Indonesia. Bahkan juragan yang ada di warung kopi ini juga suka nonton saya. Oke, kayak gitu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton saya. Subscribe. Akhir kata, saya Kukutanang Samudra. Terima kasih, dan banyak terima kasih untuk kalian. Tetap di Infra Merah Ribbon, wujud lagi. Ciao. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.